Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda ya hari ini? Semoga Ananda sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, hari ini kita akan mempelajari tentang cuaca, iklim, dan musim. Agar kegiatan kita mendapat berkah dari Allah, mari kita awali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cuaca, iklim, dan musim. Cuaca, iklim, dan musim adalah tiga istilah yang saling berkaitan yang berhubungan dengan keadaan udara. Cuaca merupakan keadaan udara pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu cepat, kadang hanya beberapa jam. Nah, perubahan cuaca antara satu daerah dengan daerah lain karena disebabkan oleh suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin, dan arah angin. Iklim merupakan keadaan udara pada wilayah yang luas dalam waktu yang lama, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Nah, iklim di suatu daerah dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap suatu daerah di bumi. Sedangkan musim adalah keadaan udara yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Iklim di bumi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Daerah yang beriklim tropis dilalui oleh garis khatulistiwa. Lama waktu siang dan malamnya sama, yaitu 12 jam. Suhu udara di daerah tropis rata-rata tinggi. Umumnya udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius, bahkan sampai 30 derajat Celcius. Daerah beriklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim penghujan biasa terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Sedangkan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai Oktober. Pada musim hujan, cuaca yang terjadi biasanya cuaca mendung dan hujan. Sedangkan pada musim kemarau, cuaca yang sering terjadi adalah cuaca cerah dan berawan. Perubahan musim hujan dan kemarau di Indonesia itu disebabkan oleh angin muson. Angin muson barat menyebabkan terjadinya musim hujan, sedangkan angin muson timur menyebabkan terjadinya musim kemarau. Negara yang beriklim tropis yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan lain-lain. Berbagai macam tumbuhan dapat tumbuh subur di daerah tropis, di antaranya buah-buahan dan sayur-sayuran seperti nanas, pepaya, mangga, pisang, dan rambutan. Sedangkan hewan yang hidup di daerah beriklim tropis seperti harimau, gajah, dan lain-lain. Daerah yang beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran, sedangkan pada musim panas biasanya saat memanen buah-buahan. Pada musim gugur, daun-daun berguguran, sedangkan pada musim dingin akan turun salju setiap hari. Musim dingin pada daerah subtropis ini tidak terlalu dingin. Begitu pula pada musim panas tidak terlalu panas. Sepanjang tahun suhu udaranya menyenangkan, maksudnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tumbuhan yang terdapat pada daerah subtropis seperti bambu, bunga sakura. Sedangkan hewan yang hidup di daerah subtropis antara lain seperti panda dan rakun. Nah, negara yang termasuk dalam
wilayah subtropis seperti negara Jepang, sebagian Amerika Serikat, dan sebagian wilayah Tiongkok. Daerah beriklim sedang memiliki kondisi udara yang sejuk. Tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah beriklim sedang antara lain pohon pinus, pohon cemara, beruang hitam, serigala, dan lain-lain. Negara yang termasuk dalam wilayah beriklim sedang antara lain Denmark, Swedia, dan Norwegia. Sedangkan daerah yang beriklim dingin, tanahnya akan tertutup es sepanjang musim dingin. Tumbuhan yang banyak hidup di wilayah ini adalah tumbuhan lumut. Sedangkan beruang kutub, singa laut, dan penguin merupakan hewan khas di daerah iklim dingin. Negara yang termasuk dalam wilayah beriklim dingin antara lain Greenland, Alaska, dan Islandia. Nah, setelah Ananda menyimak penjelasan Ibu, silakan Ananda jawab pertanyaan Ibu. Semoga Ananda dapat memahami pelajaran ini ya nak, dan semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.